Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun berada. Salam sehat amanginang. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa syafaat, ya, mendoakan orang-orang yang kita kasihi dan orang yang butuh topangan doa. Dan mari tetap setia mendengarkan firman Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 3. Dibaheni hupa botohon matuhamu, dang terbahen halak namak katai marhite-hite tod dini demata mamurai Jesus. Jalaholan marhite-hite tod di purbadia do, tergor Jesus Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua hal. Ya, orang tidak akan dapat berkata terkutuklah Tuhan Yesus jikalau dia dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, jika kita mendengarkan ya orang-orang yang senantiasa menghina Tuhan kita Yesus Kristus, ya, menghina, mencerca, ya, mencemooh, maka kita ingatlah firman ini. Ya. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita tidak akan dapat berkata untuk mengutuk Yesus. Nah, yang kedua, ya, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan dapat berkata Yesus adalah Tuhan. Ya. Maka karena hanya kuasa Roh Kudus yang senantiasa berdiam di dalam hati kita, sehingga kita dapat berkata dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dari kedua hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mengetahui ya peran ya kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu untuk melarang kita melakukan hal-hal yang tidak baik dan untuk mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dalam keseharian saya selalu berkata, jika suara hatimu melarang kamu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ikutilah. Rajuma doi na dipakuling ito dini Tuhani hita unang mangulahon akaulaon na desodenggan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum memulai aktivitas kita satu hari ini, maka permintaan kita yang paling utama adalah agar senantiasa Roh Tuhan berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa dengan bijak menyikapi segala persoalan, sehingga kita dengan bijak menyikapi segala pergumulan, sehingga kita semakin bijaksana dalam melakukan aktivitas kita, dalam melakukan perdagangan kita, ya, dalam melakukan pengajaran kita dan lain sebagainya. Sehingga kita juga dengan bijak dapat mengeradoti ya nasa narikot di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah. Nah, sebagai seorang ayah, mari senantiasa kita meminta tuntunan Roh Tuhan agar kita diberkati Tuhan dalam melakukan aktivitas kita, mencari ngulu-ngulu. Sebagai seorang ibu, maka kita senantiasa meminta tuntunan Roh Tuhan agar kita menjadi ibu yang arif dan bijaksana di tengah-tengah keluarga kita. Sebagai seorang anak, mari kita senantiasa meminta tuntunan Roh Tuhan agar kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Kudus ya, mari kita senantiasa berusaha untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, asa unang mardosa hita maradopo Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyikan buku Ende nomor 462 ayat 1. Aneton di porbadia sai songgol piha mion rohana mima pari
God bless you non-stop.